Mari kita berdoa. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami senantiasa memerlukan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena kami tahu tanpa firman-Mu jalan kami akan sesat. Kami tidak akan berjalan di jalan yang benar. Oleh karena itu tuntunlah kami dengan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kami akan dengarkan pada siang ini. Dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara bersyukur kita pada hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah dan juga akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 yang mau melihat di layar, ada juga di layar saudara. Saudara perhatikan nats Alkitabnya, jangan perhatikan kopinya yang lagi mengebul ya. Nanti pulang baru minum kopi. Saya akan bacakan buat saudara Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Tema kita pada hari ini adalah 4 kebijaksanaan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudaraku, orang-orang yang bijaksana jarang kita temui pada hari ini. Tetapi kalau orang yang berlagak bijaksana, yang berlagak pandai, itu banyak kita temui. Yang hebat bukan kebijaksanaannya, tetapi hanya lagaknya saja, hanya gayanya aja. Tapi sebenarnya tidak bijaksana. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Agur bin Yake, penulis Amsal 30, ayat 24 sampai 28 yang tadi saya bacakan, itu bukan orang yang berlagak bijaksana. Tetapi dia betul-betul orang yang diurapi oleh Roh Kudus, yang Tuhan memakai dia, dan renungannya itu dituliskan di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 yang tadi saya bacakan itu merupakan bagian dari kebijaksanaan dari Agur yang bisa menolong kita menjalani hidup kita dengan bijaksana. Saudara, orang bijaksana biasanya meniru atau belajar dari kebijaksanaan orang lain atau dari alam. Seringkali kalau kita hendak meniru atau kalau kita hendak belajar, maka kita meniru ke atas. Kita meniru orang-orang yang hebat, yang sudah sukses. Ada yang meniru Jack Ma, ada yang meniru Joko Widodo, ada yang meniru SBY, ada yang meniru Trump, amit-amit, ada yang meniru Stephen Tong, ada yang meniru Abraham, meniru Daniel, meniru Calvin, belajar dari Luther, dan lain sebagainya. Kita belajar dari orang-orang yang hebat, saudara. Tetapi Agur bin Yake ini bukan meniru orang-orang yang hebat, bukan belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Sebaliknya, dia enggak meniru ke atas, tetapi dia meniru ke bawah. Dia belajar dan mengajarkan hikmat dari 4 ciptaan yang kecil dan tidak menarik. Kecil dan tidak menarik. Saudara, semut itu tidak menarik, saudara. Tidak menarik bagi manusia. Saya belum pernah menemukan ada orang yang memelihara semut. Ada di antara saudara yang pelihara semut? Saya yakin enggak ada, saudara, ya. Kalau ada luar biasa. Kita biasanya bukan pelihara semut, tapi pelihara ikan. Kita piara ayam, bukan semut.
Nah, bagaimana dengan pelanduk? Pelanduk juga itu sebenarnya tidak menarik. Apa ada yang menjadikan kebiasaan pelihara pelanduk? Tentu enggak juga. Kita pelihara kucing, kita pelihara anjing. Kalau belalang, cicak. Ada di antara saudara yang pelihara cicak di rumah? Ketika kita lihat cicak di meja makan kita bukan pelihara, tapi kita usir. Kalau perlu disingkirkan, dibunuh. Dan semua binatang, hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang tidak masuk hitungan kita. Tidak masuk hitungan saudara. Tetapi Agur memilih hewan yang kecil ini, hewan yang tidak menarik ini, hewan yang sederhana ini sebagai model untuk kita belajar dari mereka. Agur mengajarkan kepada kita hikmat melalui hewan-hewan yang kecil, hewan-hewan yang tidak penting bagi kita ini, yaitu dari semut, dari pelanduk, dari belalang, dan dari cicak. Mari kita pelajari hewan-hewan ini, saudara. Yang pertama adalah dari semut. Di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi semut ini menyediakan makanannya di musim panas. Semut ini bekerja pada hari ini untuk besok. Atau dengan kata lain, semut ini mengetahui masa dalam hidup ini. Semut mengetahui waktu dalam hidup ini. Semut tahu waktu apa hari ini. Ini waktu untuk menuai, waktu untuk mengumpulkan. Semut tahu masa apa hari ini. Ini merupakan masa di mana kami mengumpulkan. Jadi saudara, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kita tahu waktu apa saat ini. Kita tahu masa apa saat ini. Itulah hikmat. Ada banyak orang tidak tahu waktu ini waktu apa. Ada banyak orang yang tidak tahu masa ini masa apa. Ada banyak orang yang hidup hanya dalam satu masa, satu dimensi. Ada yang hidup di masa yang lalu. Ketika saudara berbicara dengan orang itu, maka kosakata yang sering kali muncul adalah dulu waktu saya muda, dulu waktu saya kecil, dulu waktu saya kaya, dulu waktu saya sukses, dulu waktu saya kuliah, dikit-dikit dulu. Kalau sekali-kali sih nggak apa-apa saudara. Karena saya seringkali juga kadang-kadang mengatakan dulu, ya, waktu saya kuliah, waktu saya kecil. Tetapi kalau selalu mengeluarkan kata dulu, maka saudara yang muda hari ini itu sudah mengalami penuaan dini. Wajah masih muda, tapi otak sudah tua. Karena sudah ada kosakata dulu. Perhatikan engkong saudara. Atau perhatikan papa saudara. Kalau dia sudah mulai berbicara dulu, saya biasanya udah siap-siap dengar 1 jam ketika sudah muncul kata dulu, dan itu nggak bisa diberhentikan. Itu tanda-tanda penuaan. Tetapi itu bukan hikmat saudara. Jikalau kita hidup seperti ini, kita hidup di masa lalu. Hidup yang seperti ini bukan hidup yang berhikmat. Tapi ada juga orang yang hidup di masa sekarang. Hidupnya adalah hanya untuk hari ini. Nikmati hari ini selagi kamu bisa. Main game hari ini selagi kamu bisa. Terus nikmati masa mudamu. Nggak usah pikirkan yang lain. Nikmati kalau menyetir mobil di jalan tol 160 km per jam. Bagaimana nanti aja. Happy dulu, itu yang paling penting. Pokoknya nikmati hari ini. Hari ini gajian, nikmati hari ini. Bulan depan atau minggu depan ada makan atau enggak makan, itu urusan nanti. Itu orang yang hidup di masa sekarang. Orang seperti ini berlagak hebat, berlagak berhikmat, tetapi sesungguhnya bebal. Tapi ada juga orang yang hidup untuk hari depan saja. Nantilah saya melayani setelah saya lulus kuliah. Nantilah saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan setelah saya pensiun. Nanti saya akan rajin beribadah setelah saya sukses. Nanti saya akan pakai uang saya setelah saya pensiun. Saya akan berikan pekerjaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dia hidup untuk masa depan. Tapi dia tidak tahu masa depan itu seperti apa. Masa depan belum tentu dia miliki. Semut saudara mengetahui
waktu apakah hari ini? Semut selalu mempersiapkan dirinya. Dia keluar dari masa lalu dan dia hidup di masa sekarang dan mempersiapkan diri untuk masa mendatang. Itulah semut. Semut bekerja di musim panas untuk mempersiapkan diri di musim dingin. Kalau seandainya semut ini terlena di musim panas, maka dia tidak akan bekerja mempersiapkan diri untuk datangnya musim dingin. Jadi prinsipnya adalah apa yang saudara lakukan hari ini itu akan mempengaruhi hidupmu ke depan. Apa yang saudara lakukan pada masa yang lalu, seperti inilah hidupmu pada hari ini. Kalau kita belajar dengan serius pada hari ini, maka akan bisa kita bayangkan ke depan bagaimana masa depan kita. Tetapi kalau hari ini kita enggak belajar sungguh-sungguh, kita enggak bekerja dengan sungguh-sungguh pada hari ini, maka kita juga bisa menebak bagaimana masa depan dari orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal seperti ini bukan hanya berlaku di dalam dunia kerja, bukan hanya berlaku dalam dunia studi, tapi hal ini berlaku juga di dalam kerohanian kita. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan memberikan dampak ke depan. Surah Amsal 30 ayat 25 ini tidak bisa dipisahkan dari konteks. Amsal 30 ayat 25 berhubungan dengan Amsal 30 ayat yang kelima. Ia mengatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan itu merupakan perisai. Perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan pada masa sekarang ini, ketika kelak kita berjumpa dengan masalah, kita tidak akan sanggup menghadapi persoalan itu. Kita tidak akan punya perisai dalam menghadapi persoalan itu. Saudaraku, musim dinginnya semut itu berbeda dengan musim dinginnya kita. Penyakit yang kelak kita akan alami itu merupakan musim dinginnya kita. Kesulitan keuangan yang kelak kita alami itu merupakan musim dinginnya kita. Mungkin kelak kita akan mengalami yang namanya duka cita. Itu merupakan musim dinginnya kita. Mungkin kelak kita akan masuk ICU. Itu merupakan musim dinginnya kita. Saudaraku, pertanyaannya adalah, siapkah saudara menghadapi musim dingin itu? Siapkah kita menghadapi musim dingin itu? Kalau kita tidak mempersiapkan diri di musim panas ini, ketika kondisi kita masih baik, kalau kita tidak mempersiapkan diri di musim panas ini dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa kuat ketika musim dingin itu datang, ketika kesusahan itu datang, ketika kesulitan keuangan itu datang, ketika kondisi sakit itu datang, ketika kesedihan itu datang. Ingat saudara, kita tidak selalu ada di musim kemarau. Kita enggak selalu ada di musim menuai. Akan ada musim dingin, di mana kita tidak akan bisa menuai. Kita enggak selalu ada dalam kondisi yang baik. Ada saatnya kondisi kita menjadi buruk. Kita harus oleh karena itu mempersiapkan diri selama kondisi kita baik, dengan baik-baik dan rajin-rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya ketika kondisi yang buruk itu datang, kita tidak roboh. Inilah hikmat, inilah kebijaksanaan. Saudara harus memakai waktumu saat ini untuk mempersiapkan diri di masa depan yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak lakukan ini, maka ketika kita menghadapi bahaya ke depan, maka kita akan roboh dan kita tidak akan kuat. Seolah-olah Agur hendak mengatakan seperti ini, jika engkau tidak memiliki kebijaksanaan seekor semut, maka saudara tidak mengetahui masa apa sekarang ini. Itu merupakan kebebalan. Hewan yang kedua yaitu pelanduk. Amsal 30 ayat 26 mengatakan, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu.
Saya kira dari teks ini jelas sekali dikatakan dua hal tentang pelanduk ini yang dikatakan oleh Agur bin Yake. Yang pertama, tentang kelemahan pelanduk. Ayat 26a mengatakan, pelanduk bangsa yang lemah. Jelas saudara, nggak perlu ditafsirkan macam-macam, pelanduk itu bangsa yang lemah. Pelanduk yang paling hebat sekalipun tetap hewan yang lemah. Kalaupun ada di antara pelanduk yang latihan kungfu, tidak akan menjadi pelanduk kungfu atau kungfu panda atau kungfu pelanduk, nggak akan. Ketika dia keluar walaupun sudah latihan, anak singa pun bisa makan pelanduk itu. Jadi pelanduk itu lemah, dan pelanduk ini tahu kelemahan mereka. Ini yang pertama, pelanduk itu lemah, tapi pelanduk tahu kelemahan mereka. Kalau pelanduk tidak tahu kelemahan mereka, pelanduk sudah musnah dari muka bumi ini. Hal yang kedua yang dikatakan tentang pelanduk, yaitu pelanduk tahu di mana letak kekuatan mereka, yakni di bukit batu. Di dalam Amsal 30 ayat 26b dituliskan di situ, mereka membuat rumahnya di bukit batu. Jadi di bukit batu itulah kekuatan mereka. Pelanduk menaruh tempat perlindungannya di bukit batu. Saudara tidak akan bisa melihat pelanduk kalau mereka sudah ada di dalam bukit batu mereka. Dan ketika musuh menyerang, maka mereka akan lari masuk ke dalam tempat perlindungan mereka. Raja Wali yang hendak menerkam mereka harus menghancurkan bukit batu supaya bisa menerkam pelanduk itu. Jadi pelanduk ini tahu di mana itu tempat yang aman. Jadi saudaraku, ada dua hal yang dikatakan oleh Agur tentang pelanduk ini. Yang pertama apa? Pelanduk tahu kelemahannya. Dan yang kedua, pelanduk tahu di mana letak kekuatannya. Inilah hikmat. Hikmat adalah kita tahu kelemahan kita dan kita tahu di mana letak kekuatan kita. Saudara, orang yang berhikmat mengetahui kelemahannya, dia tahu di mana letak kekuatan yang bisa diandalkan. Ini dua hal yang dimiliki oleh orang yang berhikmat. Kalau saudara hendak hidup dengan berhikmat, maka saudara mesti punya dua hal ini. Tahu di mana kelemahanmu dan tahu di mana saudara taruh letak kekuatanmu itu. So, letak kekuatan kita ada pada Allah. Agur dan penulis perjanjian lama mengajarkan kepada kita, ketika Agur mengatakan bukit batu atau gunung batu, maka itu merupakan simbol daripada Allah, simbol daripada Allah tempat perlindungan. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga mengatakan, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Mazmur 18 ayat yang ketiga mengatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Mazmur 62 ayat 3 berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 71 ayat 3 mengatakan, jadilah gunung batuku, tempat aku berteduh. Semua itu diarahkan kepada Tuhan. Kita masih tahu dengan jelas mengenai Allah kita dan mengenal Allah kita sebagai gunung batu kita, sebagai tempat perlindungan kita. Di dalam zaman yang sulit, zaman yang penuh dengan pencobaan ini, ada dua hal yang mesti saudara ketahui supaya kita bisa hidup dengan berhikmat. Yang pertama, ketahui di mana kelemahan saudara, apa kelemahan saudara, dan tahu di mana letak kekuatan saudara. Saudara harus mengetahui kedua hal ini. Itulah hikmat di dalam menjalani kehidupan, seperti hikmat yang dimiliki oleh pelanduk-pelanduk. Saudaraku, ada orang yang hanya tahu salah satunya saja. Dia tahu dan mengenal Allah, tapi orang itu tidak tahu di mana letak kelemahannya. Mereka orang-orang yang sudah belajar Alkitab, sudah masuk sekolah teologi, sudah belajar doktrin, sudah belajar semua dengan lengkap, dan sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka mengatakan kami mengenal Allah, dan betul mereka mengenal Allah. Mereka bisa jelaskan siapa itu Allah, bisa menjelaskan siapa itu Kristus. Tetapi sayang sekali, ada banyak orang-orang seperti ini tidak tahu di mana letak kelemahan mereka. Akibatnya adalah mereka menjadi sombong dan kurang berhati-hati. Hingga ada orang-orang
yang jatuh dalam dosa seksual berulang kali. Ada orang Kristen yang mengatakan saya mengenal Allah, tapi jatuh dalam dosa pencurian berulang kali. Ada orang Kristen yang sudah belajar Alkitab begitu luar biasa, tapi berbohong berulang kali. Kenapa, saudara? Karena orang itu hanya kenal Tuhan, tapi tidak tahu di mana kelemahannya. Dia tidak berhati-hati dengan kelemahannya. Kalau pelanduk hanya tahu ada bukit batu, tapi tidak tahu kelemahannya, dia tidak akan pernah masuk ke bukit batu itu. Dia akan menjadi sasaran empuk dari hewan buas. Saudara punya Allah yang kuat, Allah sebagai bukit batu saudara. Tapi kalau saudara tidak tahu di mana kelemahan saudara, sehingga saudara tidak pernah datang berlindung kepada Tuhan, saudara merasa fine saja, saudara merasa saya baik-baik saja, saya yakin saudara jatuh dalam dosa berulang kali. Dan itu penyebab dari kejatuhan banyak aktivis, banyak orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, yang ikut PA, yang ikut kelompok tumbuh bersama, tahu Tuhan, tapi tidak mengenal dan tidak tahu di mana kelemahannya, hingga dia tidak berhati-hati dengan kelemahan itu. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, saudara. Dia tahu di mana kelemahannya, tapi dia tidak mengetahui dan tidak mengenal Allah. Kalau saudara termasuk tipe yang seperti ini, tahu bahwa kelemahanmu itu adalah satu dosa tahta misalnya, atau dosa mencuri, dan saudara tidak pernah bisa lepas dari dosa itu, atau dosa seksual yang tidak pernah bisa lepas dari dosa itu. Saudara tahu kelemahan saudara, tapi saudara tidak mengenal Allah pada hari ini. Saudara mesti datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena itu artinya saudara tidak punya tempat perlindungan, tidak punya bukit batu, yaitu Allah sendiri. Saudaraku, hikmat dalam kehidupan ini adalah kita tahu di mana kelemahan kita, dan kita tahu di mana saya menaruh tempat perlindungan saya. Pelanduk tahu kelemahannya, tapi dia juga tahu di mana letak kekuatannya. Semut tahu waktu apa hari ini, musim apa sekarang ini, hingga dia bekerja dengan sungguh-sungguh pada musim itu. Inilah dua kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan hidup yang lain adalah dari belalang. Ayat 27 mengatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, kalau kita bertemu dengan seekor belalang, maka itu bisa menjadi mainan kita. Saya mungkin katakan ini untuk anak-anak zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang nggak berani pegang belalang. Kalau zamannya saya dan juga mungkin zaman saudara, kita loncat tangkap belalang itu. Tapi coba kasih ke anak saya, udah gede pun saya yakin nggak berani dengan belalang. Saudara juga remaja mungkin nggak berani sama belalang. Sebelalang kalau hanya satu, gampang kita tangkap. Kalau hanya 5, itu menjadi mainan kita. Tapi kalau jumlahnya sudah jutaan, sudah miliaran, dan berbaris berbarengan, itulah tulah di Mesir. Dan itu bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Belalang yang jumlahnya jutaan bahkan sampai miliaran bisa menghabiskan hasil pertanian dan bisa mengakibatkan kelaparan di wilayah itu. Itulah sebabnya saudara, masyarakat Afrika lebih takut kepada wabah belalang daripada virus corona. Kita bersyukur hanya virus corona hari ini, bukan wabah belalang. Tapi hal yang aneh dari belalang ini adalah, saudara, mereka tidak mempunyai raja, tapi mereka bisa berkumpul dan bisa berbaris dengan teratur. Dan belalang ini, saudara, tentu mengetahui satu hal berdasarkan insting mereka, bahwa mereka harus ada dalam sebuah komunitas dengan belalang lainnya. Belalang ini tahu bahwa mereka harus ada dalam sebuah kesatuan. Dan ketika itu terjadi, maka belalang yang ada dalam sebuah kesatuan ini, yang ada dalam sebuah komunitas ini, saya katakan bisa menggulingkan kerajaan. Luar biasa, saudara. Kerajaan bisa hancur oleh karena belalang ini. Hanya belalang ketika mereka berada dalam kesatuan.
Jadi apa itu hikmat, saudara? Orang yang berhikmat itu memiliki sebuah komunitas. Ini orang berhikmat, saudara. Mereka memiliki sebuah komunitas. Dan inilah tema dari seluruh Alkitab. Perjanjian lama berbicara tentang umat perjanjian. Itu merupakan komunitas. Itu sebuah kesatuan. Perjanjian baru bicara tentang apa? Tentang gereja. Itu komunitas. Itu sebuah kesatuan. Saudara, kita memang mesti harus punya iman pribadi, tapi saudara tidak bisa menjadi pribadi yang sendirian, nggak bisa. Saudara harus punya orang-orang Kristen lainnya di sekitar saudara. Saudara butuh gereja. Saudara butuh komunitas. Saudara butuh home, saudara butuh komsel. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman-teman. Kita butuh gereja. Kita butuh Kaimtong sebagai gereja lokal. Saudara nggak bisa menjadi seorang yang bergereja yang pindah-pindah ke sana kemari. Kita butuh gereja, butuh komunitas. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Dia mengutus mereka berdua-berdua. Tidak sendirian. Mereka butuh orang, butuh komunitas. Di dalam pelayanan Paulus tidak melakukan pelayanannya seorang diri. Dia butuh komunitas. Dan pada akhir kehidupan daripada Paulus, ada Lukas yang menemani dia. Ada Lukas yang menemani dia, dan bahkan dia meminta ditambah lagi. Dia minta supaya Markus mengunjungi dia. Alkitab kita itu dipenuhi dengan komunitas, saudara. Kalau saudara tidak tahu di mana letak kekuatan saudara, kalau saudara tidak mengerti bahwa orang Kristen lainnya membutuhkan saudara, dan saudara butuh orang Kristen lainnya, saudara tidak akan berhasil dalam hidup saudara. Saudara tidak akan berhasil dalam pelayanan saudara. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan jejak dalam pelayanan kita di Kaimtong ini kalau kita enggak satu dalam melayani Tuhan. Kalau kita enggak satu dalam komunitas untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah kita bisa meninggalkan jejak yang baik dalam pelayanan di zaman kita ini. Kita tidak akan pernah bisa berdampak kalau kita tidak pernah bersatu dan hidup dalam komunitas untuk melayani Tuhan. Kita adalah komunitas. Saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Dan kalau saudara tidak memahami itu, saudara tidak punya hikmat. Saya katakan ini dengan jelas sekali lagi. Kalau kita nggak pahami kebenaran ini, kita tidak punya hikmat. Hikmat itu adalah tahu kita butuh komunitas. Sudah 3 kebijaksanaan hidup yang kita pelajari. Pertama dari semut, kita harus tahu masa apa hari ini. Saat apa hari ini dalam hidup saya. Apa hari ini merupakan saat menuai, menuailah dengan rajin. Hari ini saya sehat, lakukan dengan sungguh-sungguh dengan kesehatan saudara. Kita belajar dari semut hal itu. Kemudian dari pelanduk kita mesti tahu di mana letak kelemahan saya. Tapi juga mesti tahu di mana letak perlindungan saudara. Dan dari belalang kita mesti tahu di mana letak kekuatan kita. Yakni di dalam komunitas ini, di gereja inilah, dalam home kita itulah, di situ letak kekuatan kita. Dan yang terakhir yaitu cicak. Amsal 30 ayat 28 mengatakan, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Saudara pernah pegang cicak dengan tangan? Saya enggak berani, saudara. Kalau belalang saya berani pegang, cicak enggak pernah saya berani pegang. Karena lembek, saya enggak berani. Cicak yang mudah kita pegang dengan tangan ini, anggap saja ini cicak ya, yang kita bisa pegang, yang kita bisa banting, yang kita bisa pencet, kita bisa matikan. Tapi Alkitab mengatakan cicak ini juga ada di istana raja. Sudah perhatikan kalimat ini. Cicak yang bisa kita tangkap, yang kita bisa pegang, yang sangat lemah ini ternyata ada di istana raja. Ada di dinding istana raja. Ada di kamar daripada raja. Ada di meja makan raja.
Saudara, ini aneh saudara. Ini ganjil saudara. Ada sebuah keganjilan di sini. Bisa dipegang, bisa ditangkap, mudah dimatikan, tetapi ada di istana raja. Ada sebuah keganjilan. Tapi inilah yang namanya sebuah anugerah. Ya, anugerah saudara. Anugerah itu ganjil. Tidak layak diberikan kepada cicak. Karena dia gampang ditangkap, mudah dipegang, bisa dimatikan, gak layak. Tapi kok bisa ada sih di istana raja? Ini ganjil, tapi inilah yang namanya anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada cicak untuk masuk ke dalam istana raja. Saudara, siapa sih yang layak masuk istana raja? Yang layak masuk istana raja bukan yang bisa dipegang, bukan yang bisa ditangkap, yang bisa dimatikan, bukan. Pasti pikiran kita yang layak masuk istana raja itu adalah yang kuat, yang terhormat. Dalam Amsal 30 ayat 29 sampai dengan 31. Situ ada hewan-hewan yang lebih hebat dari cicak. Saudara bisa membuka Amsal 30 ayat 29 sampai 31. Situ dikatakan ada 3 binatang yang gagah langkahnya. Bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Kemudian ayam jantan yang angkuh dan kambing jantan. Gagah saudara. Ada singa yang dikatakan paling kuat, terkuat. Ada ayam yang angkuh, yang sombong. Dan ada kambing jantan. Tapi anehnya saudara, dari pasal yang sama ini, bukan singa yang terkuat ini yang masuk ke istana raja, bukan. Kalau singa coba-coba masuk ke istana raja, maka baru sampai gerbang sudah dipanah, sudah ditembak, dan tidak akan sempat masuk injak istana raja. Kalau ayam jantan coba-coba masuk ke istana raja, saya yakin ayam itu langsung bisa sampai ke dapur dan jadi sate ayam. Kalau kambing jantan yang coba-coba masuk ke dalam istana raja, saya yakin kambingnya berubah jadi gulai. Belum sampai kamar raja, sudah jadi gulai. Tapi cicak saudara, cicak nggak mungkin disate. Siapa sih yang mau makan sate cicak? Cicak nggak mungkin digulai. Tapi cicak ini bisa masuk ke kamarnya raja, ke kamarnya ratu yang kuat, yang gagah, yang angkuh. Tidak bisa masuk ke istana. Tapi yang lemah seperti cicak, yang kita bisa pegang, yang kita bisa tangkap, yang kita bisa matikan, tapi itu masuk ke istana. Bukankah ini ganjil? Tapi inilah namanya anugerah. Sesuatu yang tidak pantas, tapi mendapatkan yang demikian luar biasa dari Tuhan. Cicak yang bisa kau tangkap dengan tangan, kata firman Tuhan. Tetapi yang juga ada di istana raja. Cicak mendapat anugerah dari Tuhan. Dengan bentuknya, dengan keberadaannya, dengan kelemahannya, dengan segala apa yang dia miliki, dia dapat anugerah untuk masuk ke istana raja. Saudaraku, cara kerja Tuhan terkadang memang tidak bisa kita pahami. Kita seringkali berpikir bahwa yang kuatlah yang akan masuk ke istana. Tapi justru dari nas ini yang lemah, yang bisa ditangkap dengan tangan, yang masuk ke dalam istana. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau hidup berhikmat, kita mesti memahami cara kerjanya Tuhan. Sebuah cara kerja yang dianggap ganjil oleh manusia. Sebuah cara kerja yang berdasarkan anugerah. Sudah pada waktu saya kuliah di STT Bandung dulu ya, saya cuma sekali-kali ceritakan dulu saudara ya, saya belum pikun. Dulu waktu saya masih kuliah di STT Bandung, suatu hari saya diajak mengunjungi KIM Tong Bandung. Saudara, itu pertama kali saya masuk ke gedung KIM Tong ini. Gedung ini sudah dibangun
dan rupanya mungkin baru diresmikan beberapa tahun yang lalu. Saya ingat sekali waktu itu saya beserta seorang tamu dari GKKA Banjarmasin. Ya, saya hanya menemani, tapi tamu itu yang akan bertamu ke Kak Imtong dan hendak bertemu dengan Pendeta Hendra G. Mulya. Dan saya sebagai mahasiswa diajak juga untuk melihat-lihat Kak Imtong oleh Pak Hendra. Lalu kami diajak ke lantai 3, ya, di ruang kebaktian utama di atas. Ketika saya melihat ruang ibadah lantai 3 itu, saya kagum sekali dan saya mengatakan, wah, luar biasa. Dan sebagai mahasiswa teologi, maka yang saya perhatikan adalah mimbarnya, saudara. Lalu ketika Pak Hendra lengah sedikit, lagi ngobrol, saya jalan menuju ke mimbar. Dan kemudian saya berdiri di mimbar sambil melihat-lihat kursi yang kosong. Lalu saya bergumam dalam hati, wah, keren juga ya khotbah di sini. Tapi waktu itu saya tidak berani melamun untuk khotbah di mimbar Kak Imtong waktu itu, karena saya masih mahasiswa dan saya tidak ada relasi dengan orang Kak Imtong dan tidak ada pikiran itu sama sekali. Saya hanya kenal satu orang, itu pun tidak terlalu akrab, yaitu Pendeta Albert Rumbo almarhum. Tapi saya nggak menyangka, saudara, suatu hari Pak Albert, Pak Yosep, dan Bapak Wirawan Condro sebagai utusan dari pengurus cabang Bina Bakti datang ke kampus, ke STTB, dan mereka meminta saya untuk membantu melayani di cabang Bina Bakti sebagai part-time, membantu Pak Albert, dan membantu memimpin PA di Sekolah Kristen Bina Bakti. Dan itu merupakan awal di mana setelah saya selesai di STTB, saya kemudian diundang oleh Kak Imtong menjadi hamba Tuhan full time, melayani di cabang Bina Bakti dan sebagai pembina rohani dan koordinator kerohanian di Sekolah Bina Bakti. Dan saudara tahu, suatu hari saya mendapat jadwal khotbah di Kak Imtong dan berdiri di mimbar Kak Imtong. Siapa yang menyangka, saudara, Cicak yang tadinya berharap khotbah di mimbar Kak Imtong, ternyata khotbah juga di mimbar Kak Imtong. Saya pun tidak menyangka akan masuk ke Kak Imtong, dan sekarang ini saya sudah melayani sudah 24 tahun, termasuk di cabang Bina Bakti, Sekolah Bina Bakti, dan juga terakhir di Kak Imtong ini. Saudara, hidup itu seperti ini. Hidup itu seperti ini. Ada hal-hal yang kita tidak duga. Ada anugerah yang kita terima. Sesuatu yang kita merasa nggak layak, tapi itu diberikan kepada kita. Jadi hikmat itu adalah membuka mata kita untuk melihat anugerah dan berharap kepada anugerah Tuhan. Dan tentu, saudara, hal ini juga seharusnya mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Jangan memandang remeh orang biasa di sekitar saudara. Satu hari saudara akan berdiri menghormati orang itu. Anak-anak muda kita pada hari ini itu adalah seperti cicak-cicak yang sedang berjalan, dan suatu hari mereka akan sampai ke istana-istana raja. Dan ketika saudara yang muda suatu hari sampai ke istana raja, jangan lupa diri, dan jangan lupa saya. Saudara dapat anugerah ketika saudara masuk istana raja. Saudara itu seperti cicak yang tidak pantas, sesuatu yang ganjil, tapi bisa masuk istana raja. Dan kita kelak semuanya satu hari, entah kapan, kita yang percaya kepada Kristus, kita akan masuk ke istana raja segala raja. Kita akan tiba di istana raja yang kekal. Dan saudara, saya mengatakan ini anugerah. Siapakah diri saudara yang layak masuk istana raja? Raja segala raja. Kita hanyalah cicak yang bisa ditangkap, yang mudah dibinasakan karena dosa kita, yang berulang-ulang jatuh karena kelemahan kita. Tapi kita dibawa oleh anugerah pengampunan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita.
supaya kita bisa sampai ke istana Raja segala raja. Sudah melalui cicak kita belajar, hikmat itu adalah menyadari apa yang kita terima merupakan anugerah, merupakan pemberian daripada Tuhan. Lihatlah selalu hidup saudara dalam perspektif anugerah. Lihat selalu dalam perspektif anugerah. Jangan singkirkan perspektif anugerah itu. Itu hikmat saudara. Itu bukan hasil usaha saudara. Itu pemberian daripada Tuhan. Itu ganjil ketika saudara terima. Tapi itulah anugerah. Dan pandang selalu ini dalam perspektif anugerah. Melalui semut kita belajar. Hikmat adalah kita tahu waktunya ini waktunya apa. Masa ini masa apa. Melalui pelanduk kita belajar hikmat itu adalah tahu di mana letak kelemahan saudara. Dan di mana letak kekuatan saudara, yakni pada Tuhan sendiri. Dan melalui belalang kita belajar, kita ini butuh komunitas, kita butuh kesatuan. Jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan komunitas. Dan melalui cicak kita belajar, hidup ini banyak anugerah yang kita terima. Saudaraku, 4 hewan-hewan ini mengajarkan kepada kita sekalian hikmat, mengajarkan kebijaksanaan hidup. Hewan-hewan ini tidak sok bijaksana, tapi mereka diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang sok bijaksana, karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 5 ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Kita mesti merendahkan hati kita untuk belajar kebijaksanaan yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Kalau saudara suatu hari mendapat kesempatan, duduklah di bawah kaki keempat binatang ini. Kalau saudara bisa temukan kakinya, dan belajarlah dari mereka. Hewan-hewan yang kecil ini memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita. Sedangkan saudara dan saya masih memiliki banyak hal untuk kita pelajari. Kita belum berhikmat. Kita masih butuh banyak belajar. Belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kami menganggap diri kami sudah pandai. Kami menganggap kami sudah berhikmat. Tapi sesungguhnya kami jauh daripada hikmat itu. Hikmat hanya kami temukan di dalam firman-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu bantulah kami untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa mengetahui masa apa masa hari ini yang kami miliki. Dan kami bisa menggunakan masa itu dengan baik. Tolong kami ya Tuhan untuk tahu di mana letak kelemahan kami. Dan kami tahu di mana kami seharusnya taruh kekuatan kami, yaitu kepada Tuhan. Tolong kami juga untuk tidak menjauh dari gereja. Tidak menjauh dari komunitas ya Tuhan. Karena disitulah kami kuat. Melalui komunitas kami bisa meninggalkan jejak-jejak dalam hidup kami. Dan bantulah kami untuk bisa melihat segala sesuatu dari perspektif anugerah. Karena apa yang kami miliki pada hari ini adalah anugerah daripada Tuhan. Dan kami masih akan mendapatkan anugerah demi anugerah di depan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.